Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maisa dari Perbakas Syariah 2, NIM E 2019-1061. Baik, di sini seperti biasanya saya akan menjawab tanggapan dari video YouTube yang ketiga, yaitu pertemuan yang ketiga tentang ekonomi dua sektor atau ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Secara teoritis, ekonomi itu ada tiga. Yang pertama, ekonomi dua sektor, yaitu ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Yang kedua, ekonomi tiga sektor, yaitu ekonomi tertutup tapi dengan kebijakan pemerintah. Yang ketiga, ekonomi empat sektor, yaitu ekonomi terbuka. Langsung saja kepada subtema yang harus ditanggapi pada minggu yang ketiga ini, yaitu tentang ekonomi dua sektor atau ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Pengertian dari ekonomi dua sektor ini adalah perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan sektor perusahaan. Jadi kegiatan ekonomi ini terjadi di antara rumah tangga konsumsi dan rumah tangga produksi. Nah, di antara rumah tangga konsumsi dan rumah tangga produksi ini terjadi kegiatan ekonomi dan tanpa kebijakan pemerintah. Nah, itu yang disebut dengan ekonomi dua sektor. Kemudian, aliran pendapatan dalam perekonomian dua sektor. Yang pertama, sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh rumah tangga. Yang kedua, sebagian besar pendapatan yang diterima oleh rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi. Jadi, rumah tangga konsumsi akan menggunakan pendapatannya untuk mengkonsumsi apa yang dihasilkan oleh rumah tangga produksi, yaitu dengan cara membeli barang atau jasa yang ditawarkan oleh rumah tangga produksi tersebut, kayak gitu. Kemudian yang ketiga, sisa pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan untuk mengkonsumsi akan ditabung dalam institusi keuangan. Jadi ketika pendapatan rumah tangga konsumsi itu tidak digunakan untuk mengkonsumsi atau sudah digunakan untuk mengkonsumsi tapi masih lebih, itu akan ditabung oleh si konsumsi atau si orang ini untuk ditabung, kayak gitu, ditabung di institusi keuangan seperti kayak bank dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, pengusaha yakin melakukan investasi akan meminjamkan tabungan rumah tangga yang dikumpulkan untuk diberikan kepada rumah produksi, kayak gitu. Jadi seorang pengusahawan yakin melakukan investasi jika seorang meminjamkan tabungan rumah tangganya yang dikumpulkan untuk diberikan kepada rumah produksi. Jadi maksudnya itu kayak gini. Seorang rumah tangga konsumsi, jika mereka terus menabung sehingga mereka memiliki banyak uang, maka rumah tangga konsumsi ini akan memberikan uangnya itu untuk diinvestasikan kepada rumah produksi. Nah, kegiatan inilah di antara rumah konsumsi dengan rumah produksi ini terjadi kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonominya ini disebut dengan ekonomi dua sektor. Nah, ini tidak dicampur tangani oleh kebijakan pemerintah, kayak gitu. Kemudian contohnya itu apabila rumah tangga belum memenuhi kebutuhannya. Jadi contohnya dari ekonomi dua sektor ini, jika sebuah rumah tangga belum memenuhi kebutuhannya atau pendapatannya masih nol, maka tidak bisa memenuhi kebutuhannya, kan? Jika pendapatannya itu masih nol, maka tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Jadi, tapi ketika rumah tangga konsumsi ini memiliki pendapatan sedikit demi sedikit, maka sedikit demi sedikit pula kebutuhan si konsumsi ini akan terpenuhi, kayak gitu. Bahkan jika terus-menerus rutin pendapatannya semakin naik, maka kebutuhannya juga semakin naik, bahkan lebih dari kebutuhannya. Jadi seseorang jika sudah memiliki pendapatan yang lebih,
kemudian digunakan untuk memenuhi kebutuhannya dan masih lebih, itu bisa juga bisa kelebihan dari uangnya itu bisa digunakan untuk menabung. Kemudian kecondongan mengonsumsi, maksudnya itu jadi kecondongan mengonsumsi ini merupakan perbandingan di antara pertambahan konsumsi yang dilakukan dengan pertambahan impossible atau pendapatan pribadi. Jadi kecondongan mengonsumsi ini adalah perbandingan antara seberapa besar seseorang itu mempertambah atau melakukan kegiatan konsumsi dengan perbandingan tertambahan uang yang si seseorang ini peroleh gitu. Jadi misalkan uang yang diperoleh atau pendapatan si seseorang ini naik atau tinggi, maka boleh-boleh saja jika seseorang ini menambahkan atau bertambah dalam kegiatan konsumsinya. Tapi ketika seseorang ini memiliki pendapatan yang rendah dan ingin tingkat konsumsinya tinggi, maka itu kan akan menjadi minus kayak gitu. Jadi rata-ratanya itu perbandingan antara tingkat konsumsi dan pendapatan itu harus setara gitu. Jadi harus sama. Seseorang itu harus memenuhi kebutuhannya sesuai dengan pendapatannya kayak gitu. Kemudian kecondongan menabung. Nah, maksudnya ini merupakan perbandingan di antara pertambahan tabungan dengan pertambahan pendapatan kayak gitu. Maksudnya ketika seseorang ini memiliki pendapatan yang lebih, nah, pendapatannya ini digunakan untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga setelah memenuhi kebutuhannya masih lebih, misalkan uangnya itu digunakan untuk memenuhi kebutuhannya kan. Nah, uangnya tersebut itu masih lebih, kebutuhannya itu sudah terpenuhi semua. Nah, itu masih ada sisa uang. Nah, uangnya itu bisa digunakan untuk menabung kayak gitu. Nah, itu yang disebut dengan kecondongan menabung. Jadi perbandingan di antara tambahan tabungan, jadi tabungannya itu semakin menambah dengan pertambahan pendapatan. Jadi tabungannya itu semakin menambah, maksudnya tabungannya itu semakin tinggi karena pertambahan pendapatannya itu juga tinggi kayak gitu. Gak mungkin kan kalau misalkan pendapatannya sedikit terus tabungannya juga besar gitu atau tinggi juga, gak mungkin kan. Untuk memenuhi kebutuhannya saja sudah bersyukur kayak gitu, boro-boro nabung gitu kan. Jadi itu yang dimaksud dengan kecondongan menabung, kelebihan uang dari pendapatan yang sudah dikurangi dengan kebutuhan kayak gitu. Kemudian rata-ratanya kecondongan menabung ini merupakan perbandingan tabungan dengan pendapatan disposable income atau pendapatan pribadi gitu. Ini sudah jelas. Jadi harus antara kita menabung dengan pendapatan kita itu harus seimbang, harus setara gitu. Jadi kalau misalkan kebutuhan kita masih belum terpenuhi, ya jangan nabung gitu. Penuhi dulu kebutuhannya, baru jika ada lebihnya baru bisa baru menabung kayak gitu. Langsung saja kepada fungsi konsumsi dan tabungan. Yang pertama, fungsi konsumsi. Fungsi konsumsi itu yaitu suatu fungsi yang menggambarkan sifat hubungan antara tingkah konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dan pendapatan nasional. Itu fungsi dari konsumsi. Kemudian fungsi dari tabungan atau fungsi tabungan itu fungsi yang menunjukkan sifat hubungan antara tingkat tabungan rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional. Sudah jelas sekali. Jadi fungsi dari tabungan itu adalah sifat hubungan antara tingkat tabungan rumah tangga, tabungan seseorang, tabungan rumah tangga dalam perekonomian yang mereka jalani dengan pendapatan nasional. Itu fungsinya, fungsi tabungan kayak gitu. Kemudian yang selanjutnya investasi dan fungsi investasi. Jadi investasi itu adalah
biasanya disebut dengan penanam modal, jadi investor gitu. Jadi investor. Investasi ini nama kegiatannya, kalau orangnya itu disebut dengan investor gitu atau penanam modal. Nah, mekanismenya gini, seorang investor itu mengeluarkan modal yang investor itu berikan kepada perusahaan, kayak gitu. Itu yang disebut dengan investasi. Seorang investor memberikan modal kepada perusahaan, kayak gitu. Itu disebut dengan investasi. Kemudian fungsinya ketika seorang investor itu sudah menginvestasikan modalnya kepada sebuah perusahaan, maka perusahaan akan menggunakan uang tersebut atau modal tersebut untuk apa? Untuk membeli barang-barang atau untuk modal perusahaannya, untuk memenuhi kebutuhan perusahaannya, kayak gitu. Nah, itu fungsi dari investasi. Lanjut, investasi meliputi pengeluaran. Jadi ketika seorang investor itu sudah menginvestasikan sebagian modalnya itu kepada sebuah perusahaan, maka oleh perusahaan digunakan untuk apa? Yaitu yang pertama, untuk pembelian barang modal atau barang perusahaan, seperti contohnya mesin perusahaan, mesin produksi, kayak gitu kan. Jadi itu yang akan uang dari si investor itu akan digunakan untuk membeli barang-barang modal perusahaan, kayak gitu. Kemudian yang kedua, penggantian barang modal yang telah didepresiasikan, kayak gitu. Jadi uangnya itu digunakan untuk penggantian barang, kayak gitu. Kemudian yang ketiga, pengeluarannya itu untuk bangunan kantor. Jadi uang dari investor itu bisa akan digunakan oleh perusahaan itu untuk pembangunan kantor atau perkembangan kantor yang awalnya masih satu lantai untuk jadi 2 lantai. Nah, itu bisa menggunakan uang dari si investor itu. Kemudian pertambahan nilai stok barang yang belum terjual, kayak gitu, bisa menggunakan modal investasi tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah faktor penentu investasi. Jadi seseorang investor itu akan menginvestasikan modalnya ketika faktor-faktor ini itu ada di dalam sebuah perusahaan tersebut gitu. Jadi yang pertama, tingkat keuntungan yang diimpikan, maksudnya tingkat keuntungan yang akan diperoleh. Jadi seberapa besar keuntungan yang diperoleh oleh si investor ketika si investor ini menginvestasikan uangnya kepada perusahaan tersebut gitu. Nah, seorang investor itu akan melihat itu gitu. Jadi kalau misalkan perusahaan ini ketika seorang investor menginvestasikan uangnya kepada perusahaan ini, itu keuntungannya hanya 10%, dan ketika kepada perusahaan yang satunya itu keuntungannya 50% gitu. Nah, itu bakal milih yang lebih besar kan, kayak gitu. Jadi itu faktor penentu investasi itu yang pertama itu. Yang kedua, suku bunga. Jadi suku bunganya itu berapa, kayak gitu. Kemudian yang ketiga, ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan. Jadi perusahaan tersebut di masa depan itu prospeknya itu bagaimana gitu. Jadi kalau misal perusahaan itu di masa depan itu bakalan maju atau jaya, kayak gitu, maka itu seorang investor itu berlomba-lomba untuk bisa berinvestasi di perusahaan itu. Jika perusahaan itu memiliki nilai, maksudnya itu prospek yang buruk ke depannya, maka investor pun akan jarang untuk menginvestasikan modalnya kepada perusahaan tersebut, kayak gitu. Jadi itu yang menjadi faktor seorang investor akan menginvestasikan uangnya kepada perusahaan tersebut. Kemudian yang keempat maksudnya, kemajuan teknologi. Jadi kemajuan teknologi juga sangat mempengaruhi terhadap investor untuk menginvestasikan modalnya kepada perusahaan. Kemudian yang kelima, tingkat pendapatan nasional dan perubahannya. Jadi pendapatan nasionalnya itu berapa dari perusahaan tersebut. Kemudian keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan. Jadi keuntungan yang diperoleh
oleh perusahaan itu berapa, kemudian keuntungan yang diperoleh oleh investor itu berapa. Itu yang menjadi faktor penentu investasi kayak gitu. Jadi itu penentunya, penentu investasi. Kemudian fungsi investasi yang selanjutnya itu fungsi investasi. Jadi fungsi investasi itu ada dua. Yang pertama investasi otonomi, yang kedua investasi terpengaruh. Yang dimaksud dengan investasi otonomi ini merupakan investasi yang besarnya tetap atau jenis investasinya yang tidak berpengaruh dengan besarnya pendapatan. Kemudian investasi terpengaruh yaitu investasi yang dipengaruhi oleh besarnya pendapatan nasional. Semakin tinggi pendapatan nasionalnya, maka semakin tinggi juga investasinya gitu. Kemudian yang selanjutnya keseimbangan perekonomian negara. Dalam perekonomian dua sektor ini atau perekonomian tertutup tanpa kebijakan pemerintah ini akan menjadi seimbang apabila yang pertama ketika pendapatan nasional sama dengan konsumsi dan investasi. Kemudian yang kedua investasi sama dengan tabungan. Kayak gitu. Itu keseimbangan perekonomian negara akan menjadi seimbang ketika dalam perekonomian dua sektor itu terjadi dua hal tersebut. Yang pertama, ketika pendapatan nasional sama dengan konsumsi dan investasi, kemudian investasi sama dengan tabungan. Itu. Jadi itu saja yang bisa saya tanggapi dari video pertemuan yang ketiga tentang faktor ekonomi, ekonomi dua sektor atau ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Itu saja yang bisa saya tanggapi, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.